Puji Tuhan, selamat malam. Saudara sekalian, saya mau mengajak mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Kita masuk dalam bulan yang kedua di mana Allah melawat kita. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Mulai ayat yang ke-10, ada satu kisah yang mungkin tidak banyak orang Kristen memperhatikannya. Tetapi kalau saudara dan saya jeli melihat apa yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah kita, saya percaya bahwa berita-berita seperti ini mutlak dan harus kita dengarkan. Setiap orang yang ingin supaya Allah itu menjamah hidupnya dan Allah tinggal dalam hidupnya, maka orang itu harus belajar menghargai akan kekudusan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak pernah bisa kemuliaan Tuhan dicampur dengan kenajisan, dengan pemberontakan, dengan ketegar-tengkuan kita. Tidak pernah bisa kekudusan Allah, kemuliaan Tuhan dicampur dengan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Allah akan dihanguskan, terbakar, musnah. Mari kita baca Keluaran 19 mulai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah turun menjawabnya dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Coba Anda sambung dengan pasal yang ke-20.
ayat yang ke-18. Pasal 20 ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Saudara sekalian, zaman perjanjian baru itu merupakan zaman anugerah yang luar biasa. Orang diajar kenal dengan Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengampun. Tapi kalau kita memperhatikan pengajaran yang hanya ditekankan akan satu sisi itu, seringkali membuat kita lupa bahwa Allah juga Allah yang maha kudus. Allah yang tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Allah yang tidak bisa diajak main-main. Allah yang tidak bisa dan tidak tahan melihat kenajisan dan pemberontakan di dalam kehidupan manusia. Nah, saya melihat bahwa selama sebulan terakhir ini, Allah melawat kita luar biasa. Banyak orang mengalami kelepasan, banyak orang dimerdekakan, banyak orang dijamah hidupnya, banyak orang bertobat, memberikan hidupnya kepada Allah. Saya bersyukur. Tapi kalau saya mengamati apa yang Roh Allah sedang kerjakan dalam hari-hari ini, saya melihat bahwa Tuhan ternyata tidak hanya memberikan kepada kita suatu excitement baru, suatu sukacita baru, dengan bentuk lawatan kuasanya yang luar biasa. Tapi saya melihat bahwa Allah sangat serius dengan apa yang Dia kerjakan hari-hari ini. Coba Anda perhatikan, seringkali kita hanya tercengang dan kagum dengan kenyataan kuasa Allah di tengah-tengah kebaktian kita, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita. Engkau tercengang menyaksikan bagaimana Allah menjawab begitu banyak kesulitan dan problem manusia. Tapi saya melihat bahwa tidak hanya itu rupanya yang Dia kerjakan. Selama 1 bulan ini sudah begitu banyak Dia mencurahkan kebaikannya, melepaskan kita, memberkati kita, mengurapi kita, luar biasa. Tapi saya melihat bahwa Dia sedang masuk dalam bagian kedua, dan ini bagian yang sangat krusial, bagian yang sangat rawan sekali. Kalau engkau bisa melewati bagian yang kedua, saya berani berkata, engkau akan tahan menghadap akan kemuliaan Allah. Tapi kalau engkau tidak tahan lewat bagian kedua yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah kita, maka saya harus berkata, engkau juga akan tidak pernah bisa terus untuk sampai kepada apa yang Allah rencanakan buat hidupmu dan buat semua kita. Nah, Roh Kudus menggerakkan saya, mengajak Anda berbicara, melihat akan kejadian yang pernah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Ketika Tuhan sendiri turun, saudara. Tahukah Anda bahwa Dia itu Allah yang luar biasa? Seringkali kita tidak terlalu kenal dengan Dia. Kita pikir Dia sesuatu yang jauh di sana. Tapi kalau Dia turun melanda kita, ada sesuatu yang luar biasa akan berakibat langsung di dalam kehidupanmu, bahkan di dalam tubuhmu. Dan saya berkata, kalau kita mau tahan dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada cara lain kecuali engkau mesti mengizinkan Roh Allah membawa setiap kita masuk dalam tahap berikutnya dari apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah kita, yaitu Dia akan menguduskan dan menyucikan gerejanya dan setiap anaknya. Saudara sekalian, coba Anda perhatikan, semua orang yang mengalami akan kunjungan Allah secara khusus, setiap ada terobosan baru, sebelum Allah menyatakan sesuatu kemuliaan yang luar biasa, tidak pernah Dia tidak mengerjakan akan kekudusan terlebih dahulu. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk yang pertama kali, dan lewat panggilan itulah 2 juta lebih orang Israel keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan.
Dia menggembalakan kambing dombanya Yitro. Dan tiba-tiba dia melihat api membakar pada belukar, tapi tidak menghanguskannya. Ketika dia mendekat, dia mendengar suara Allah berkata, "Musa, Musa," katanya. Dan dia berkata, "Ya Tuhan," katanya. Dan Tuhan berkata apa? "Tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kau injak itu adalah kudus." Ketika Musa mentaati itu, Allah mencurahkan isi hatinya. Dan dia berkata, "Aku sudah mendengar jeritan bangsaku di Mesir. Aku perintahkan engkau, bawa mereka keluar dari Mesir dan kembalikan ke tanah perjanjian. Ada perkara besar yang terjadi. Allah melanda umatnya, tongkat kuasa diberikan. Tapi sebelum itu, Musa harus berhadapan dengan kekudusan Allah." Yosua menghadapi hal yang sama. Ketika dia menyeberang sungai Yordan, dan di hadapannya tembok Yeriko yang begitu kokoh, tembok yang paling kuat yang ada di tanah Kanaan, dan tidak ada kota yang lebih kuat dari Yeriko. Secara kekuatan fisik dia menghitung, apakah mungkin kami bisa menembus akan benteng yang kuat itu. Ketika dia menghadapi akan tembok Yeriko itu, bala tentara Allah datang dengan pedang terhunus. Ketika Yosua melihat, dia berkata, "Engkau kawan atau lawan?" Dan dia berkata, "Aku ini panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Tanggalkan kasutmu. Tempat yang engkau injak itu kudus." Ada terobosan kedua. Ketika keluar dari Mesir, Musa berhadapan dengan kekudusan Allah. Ketika mereka masuk Kanaan dan sebelum Yeriko diruntuhkan, Yosua harus berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Dan saudara, setiap kali kekudusan itu terjadi, saya berkata ada sesuatu yang harus Allah bakar dalam kehidupan kita. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang kudus, ada sesuatu yang engkau harus akui sebagai dosa, kesalahan, dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan apinya menyucikan, menyambar kehidupan kita. Membongkar semua hal yang tidak berkenan di hadapannya. Saya merasa Allah sedang bergerak ke arah situ. Sekali lagi saya mau katakan, ini adalah masa yang sangat krusial, masa yang rawan sekali. Setiap saudara akan menghadapi Allah yang sedang menguduskan gerejanya. Kalau engkau tahan menghadapi apinya, kalau engkau tahan menghadapi baptisan api ini, engkau akan keluar sebagai emas murni dan engkau akan siap terima kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak tahan, engkau akan hangus dan engkau akan terbuang, saudara. Allah sedang cari umat yang siap terima kemuliaannya. Saudara perhatikan juga akan Elia. Ketika dalam keadaan frustrasi, sebelum Tuhan menginstruksikan untuk mengangkat Elisa, yang kelak mendapat 2 kali pengurapan daripada Elia. Alkitab berkata, pertama-tama Allah melanda dengan angin badai yang kuat sekali. Gunung dibelah, batu dihancurkan. Alkitab berkata, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Kemudian yang kedua, Allah kirim gempa. Begitu besar gempa itu, begitu dahsyat. Tapi Alkitab berkata, tidak ada gempa, tidak ada Tuhan pada gempa itu. Yang ketiga, Alkitab berkata, Allah kirim api. Dan Alkitab berkata, tidak ada Tuhan dalam api itu. Tapi setelah api dikirim, Alkitab berkata, muncullah angin sepoi-sepoi basah. Ada suara yang kecil lembut sekali. Dan Alkitab berkata, Tuhan di situ. Dengar baik-baik. Sebelum Tuhan itu hadir, api itu menyala di hadapannya. Tahukah Anda itu membakar semua unsur hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia uji dengan api itu. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Ini yang Roh Kudus berikan dalam hati saya. Ini akan terjadi. Saudara, saya sudah mendengar beberapa kesaksian dari beberapa saudara. Ketika hadirat Tuhan turun, beberapa orang mengalami pelepasan tanpa ditumpangi tangan. Kamis yang lalu dalam doa malam, ketika hadirat Tuhan turun, ada orang-orang yang muntah sendiri, tumpah sendiri, tanpa ada orang tumpang tangan. Hadiratnya itu menguduskan dia.
tidak tahan spirit yang tidak benar dalam hidupnya, keluar. Di tempat ini saya mendengar banyak orang bersaksi, ketika hadiratnya turun, hal yang sama mereka alami. Ada sesuatu yang keluar dari hidup mereka. Setiap kenajisan, setiap pemberontakan, setiap ketegar-tengkuan kita tidak akan tahan dengan hadirat Allah yang Maha Kudus. Pilihannya adalah engkau harus tahan dalam hadiratnya, dibakar, dikuduskan, atau Tuhan akan tinggalkan engkau, saudara. Saya mengalami secara pribadi banyak hal yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, ini merupakan saatnya di mana Allah menguduskan kita. Coba buka Mika pasal 3 ayat yang ke-8. Mika pasal 3 ayat yang ke-8. Tidak banyak orang yang baca ayat ini, tapi saya mau bacakan buat saudara Mika pasal 3 ayat yang ke-8. Ayat ini indah sekali, kuat sekali. Dan saya percaya setiap kita akan diberkati kalau Anda membaca dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan ini sampaikan buat kita. Mika pasal 3 ayat yang ke-8. Dengar baik-baik, saya mau sampaikan ini. Setiap kali rohnya yang kudus itu melanda, setiap dosa harus dibereskan di hadapannya. Mika 3 ayat yang ke-8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu tegas sekali. Saya mau bacakan buat saudara. Kalau Anda punya Alkitab dalam bahasa Inggris, Anda boleh cek di rumah. Bagus sekali. Kalimat ini berkata demikian. But truly I'm full of power by the Spirit of the Lord. Sungguh aku penuh dengan kuasa by the Spirit of the Lord. Dengan roh Allah. Kuasa dari roh Allah. Dan dia berkata, untuk apa? Untuk memberitakan kepada Yakub akan pelanggarannya, dan kepada Israel akan dosanya. Setiap roh Allah melanda, setiap dia mulai bekerja di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka Alkitab berkata, I'm full with power. Aku penuh dengan kuasa dari Roh Allah sendiri. Dengar baik-baik saudara, ini akan terjadi. Dan saya percaya ini sedang terjadi. Allah akan memurnikan gerejanya. Allah sedang menguduskan gerejanya. Ini hal yang luar biasa. Kalau Anda bisa tahan dengan apa yang dia kerjakan dalam hidupmu dalam hari-hari ini, engkau akan tahan terima kemuliaannya. Kalau tidak, engkau tidak akan tahan. Lihat bangsa Israel. Kalau Anda perhatikan, sampai pakaiannya harus dicuci. Untuk ketemu dengan Allah, tidak langsung. Mereka di bawah, Allah di atas puncak Gunung Sinai. Untuk ketemu dengan Allah secara tidak langsung, mereka harus menguduskan, pakaian harus dicuci. Tidak boleh bersetubuh, harus menguduskan dirinya. Luar biasa. Saya katakan, semua unsur jasmani kita, kenajisan kita, tidak akan tahan, saudara. Itulah sebabnya dia minta dikuduskan total seluruh kehidupan kita. Dan tidak pernah bisa kita tahan karena kenajisan. Saya pernah saksikan beberapa kali, saudara. 3 Kamis yang lalu, jam 5 sore Roh Kudus gerakkan saya untuk masuk kamar sendiri. Saya kunci dari dalam. Ketika saya duduk di kamar itu, saya tahu roh itu hadir pribadi. Saya tidak lihat dengan mata, tapi saya lihat, saudara. Saya tahu dia gerak kemana, saya tahu. Dan ketika hadiratnya masuk, baru sedikit yang dia beri. Tulang saya seperti hilang. Enggak tahan, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau nyatakan kemuliaanmu, mati aku pasti. Tidak akan tahan. Dengan apa yang dia beri, Musa saja, untuk memandang wajah Tuhan, tidak tahan. Sampai Allah tutup dengan tangannya. Dan kemudian setelah Allah membelakangi Musa, dilepas lagi, supaya tidak melihat akan wajah Allah. Gak tahan, saudara. Saya katakan omong kosong. Kalau kita bisa berkata, oh aku penuh Roh Kudus tapi hidupmu najis.
oh aku dipakai Tuhan luar biasa, tapi hidup najis, tidak akan tahan lama. Karena kekudusan itu membakar luar biasa. Saudara, saya mau katakan yang pertama, dia itu kudus. Dan sebelum dia melawat mengerjakan lebih jauh lagi, saya tahu ada banyak hal yang harus dibereskan dan dibongkar dalam kehidupan kita. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bukan pendeta yang buat itu, bukan hamba Tuhan yang kerjakan. Allah akan berurusan pribadi dengan kita. Dan saya percaya kalau kita yakin ini akhir zaman, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang ini. Allah menguduskan, membereskan, menyucikan seluruhnya. Saya bersyukur dalam hari-hari ini ada banyak pernyataan Tuhan yang kita dapatkan dan semua isinya hal yang sama. Allah akan menguduskan. Semua kesalahan-kesalahan masa lampau dibongkar semua. Kita diminta bertobat, datang kepada Allah supaya berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Inilah waktu yang luar biasa. Allah sedang melawat kita. Kekudusannya, apinya sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Kalau engkau tahan, engkau akan survive. Engkau akan sanggup terima kemuliaan yang besar. Tapi kalau engkau tidak tahan, engkau tidak akan pernah bisa ambil bagian dalam kemuliaan yang dia akan berikan luar biasa kepada gerejanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara. Mengapa Allah menguduskan kita? Karena kita ini berhadapan dengan pribadi Roh Kudus sendiri. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan sesuatu yang abstrak. Dia pribadi. Dia real sekali. Nyata. Kalau mimbar ini real, Roh Kudus juga sama realnya. Jasmani kita tidak tahan berhadapan dengan dia. Tapi Roh Kudus itu real, saudara. Alkitab saya ini nyata. Konkret ada. Anda pegang, Anda bisa merasakan. Nyata sekali. Roh Kudus sebetulnya sama. Nyata juga. Hanya fisik kita tidak tahan untuk ketemu seperti itu. Pak Tanto baru cerita beberapa hari yang lalu berdoa dengan saudara Thomas. Ketika mereka berdoa, Tuhan memberitahu sesuatu kepada dia. Dia ragu-ragu apakah betul ini suara Tuhan atau bukan. Dan dia bersaksi, dia mulai berdoa, dia berkata begini, Tuhan, kalau ini betul daripada Tuhan, beri saya tanda. Ketika dia berdoa begitu, ada tangan yang pegang bahunya, saudara. Dia pikir saudara Thomas ini mendoakan Pak Tanto. Dia buka matanya. Tidak. Siapa yang pegang tadi, saudara? Ini bukan berita atau kesaksian pertama yang saya dengar. Ada beberapa hamba Tuhan pernah cerita yang sama. Roh Kudus yang pegang dia. Ngerti, saudara? Real, nyata sekali. Hari Rabu pagi di Banjarmasin, ketika saya berdoa di dalam kamar hotel saya, ada seminar 2 malam, saya tidurkan di hotel. Siangnya saya mau diajak ke Martapura, tempat penggosokan berlian, saudara. Bukan mau beli. Ya pengen sebetulnya, tapi barangnya kecil-kecil. Jadi saya pikir nggak usah, saudara ya. Jadi kalau dapat yang 1 truk gitulah, itu beli boleh. Harganya 10.000 sak truk itu boleh, saudara. Ini kecil-kecil jutaan, jadi nggak usah dibeli. Nanti bawanya susah juga. Saya hanya pengen lihat sebetulnya penggosokan intan itu seperti apa di Martapura. Ketika pagi saya berdoa, saya menyembah Tuhan sendirian, indah sekali. Hadiratnya memenuhi kehidupan saya. Saya tidak berani buka mata saya. Begitu indah dia datang. Ketika saya angkat tangan saya seperti ini, ada sesuatu yang dia taruhkan di tangan saya. Waktu saya pegang, panasnya luar biasa. Real sekali, saudara. Sampai saya tidak percaya dengan apa yang saya pegang. Kira-kira 10 menit, baru barang itu hilang. Masuk. Tapi real sekali. Dulu, saudara, kalau saya keluar kota, saya paling sengsara kalau sudah waktu malam mau tidur. Tidur sendirian itu paling gak enak. Kayak orang cuma kelop, kedip gitu, saudaraku. Ya berdoa terus kemudian gak ada teman mau ajak ngomong mau apa. Lalu saya baca buku, hanya itu yang saya kerjakan. Tapi setelah saya tahu dia real sekali. Dan itu pribadi yang bisa diajak bicara, diajak jalan sama-sama, dan punya perasaan dan sebagainya. Saya tahu itu saat yang paling indah. Ketika saya sendirian dan dia hadir luar biasa. Saudara sekalian, saya mau sampaikan ada 4 ayat lagi yang saya mau baca. Untuk menunjukkan kepada kita, Roh Kudus itu pribadi yang utuh.
yang kita bisa sakiti hatinya, yang kita bisa lukai, yang kita bisa aniaya juga dengan perbuatan kita, dan bisa meninggalkan kita. Kekudusan yang Dia berikan di tengah-tengah kita akan membuat kita belajar untuk menghargai Dia dan menghargai perasaannya. Yang pertama, coba buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 dan 31 saya baca. Dengar baik-baik. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Paulus berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kata mendukakan dari bahasa Inggris grief, dan kata grief itu dari bahasa Yunani pupa. Dan kata pupa itu, atau lupa, L-O-O-P-A, lupa. Kata lupa itu artinya to feel pain in body and mind. Merasakan sakit dalam tubuh dan dalam pikirannya. Roh Kudus itu bisa kita sakiti. Kalau engkau mendukakan Dia, engkau sedang menyakiti Dia sebenarnya. Dan saya belajar, Dia pribadi yang sangat lembut, saudara. Gentle sekali. Tidak pernah Dia memaksakan kehendaknya. Tidak pernah. Dan Dia begitu sensitif perasaannya. Tidak tahan dengan dosa. Dan tidak tahan dengan segala macam yang kita perbuat tanpa Dia mau, saudara. Seringkali kalau kita bisa merasakan, begitu kita berbuat sesuatu yang salah, tahukah Anda dengan perasaan yang pahit, roh itu undur dari kehidupan kita. Dan yang menguasai kita, daging kita kembali. Memang masih ada dalam hidup kita, tapi dia mundur dari kontrol hidup kita. Karena apa? Dia merasakan sakit. Dan kata mendukakan itu adalah perasaan sakit dalam tubuh dan pikirannya. Saudara sekalian, saya kaget sekali ketika saya baca akan kenyataan ayat yang satu ini. Berapa banyak sebenarnya kita berkata, oh kita hanya mendukakan Dia. Bukan. Ketika Roh Kudus didoakan, ada perasaan sakit pada tubuh dan pikirannya. Tentu tubuh yang roh, saudara. Bukan tubuh jasmani kita. Tapi itu betul-betul menyakitkan Dia. Kalau Dia didukakan, Dia menderita, Dia sakit, dan Dia mundur, saudara. Dia pribadi. Saudara bisa mendukakan Dia. Saudara bisa menyakiti Dia. Yang kedua, coba buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang ke-19. Dikatakan, janganlah padamkan roh, kata firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Kata padamkan itu dalam kata aslinya artinya to put out, ditaruh di luar, saudara. Digusur keluar. Anda jangan mengira Roh Kudus itu sering memaksa-maksa kita, tidak. Dia cuma dampingi. Kalau Anda berkata, aku nggak butuh kamu, dengan sikap, dengan perkataan, dengan cara berpikir kita singkirkan Dia keluar, saudara. Tidak pernah Dia templak-templak kita semaunya, tidak. Dia menghargai kedaulatan kita atas hidup kita sendiri. Sejauh engkau tidak memberikan itu kepada Dia begitu lembut, engkau taruh luar, Dia keluar. Padam rohnya dalam hidupmu. Berapa banyak di antara kita yang tanpa sadar berbuat itu, saudara? Saya terus terang berkata jujur buat saudara, saya hampir 6 tahun full time melayani Tuhan. Apa yang saya kenal dalam pribadinya dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ini, saya bilang saya mengalami pengenalan yang jauh dan beda sekali. Dan saya harus belajar dari nol sepertinya. Karena ini pribadi sekali dan luar biasa. Kalau setiap kita bisa menyadari Dia pribadi yang hidup dan real,
engkau akan mengalami jamahan Tuhan yang indah. Roh Kudus itu senang kalau kita nurut kepada Dia. Dia akan senang kalau kita mentaati apapun yang Dia inginkan. Dia akan sangat senang kalau kita jadi orang-orang yang menyerah kepada kehendak-Nya, bukan kepada kemauan kita sendiri. Kemarin hari Sabtu ada persekutuan teman-teman kaum muda. Dari sore hujan, nggak banyak yang datang, kira-kira berapa? 15-16 orang. Saya menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyembah, memuji Tuhan. Indah sekali saudara. Tadi pagi juga kebaktian pagi. Bagus sekali, indah sekali. Saya bisa merasakan Tuhan. Saya sering kali harus jujur berkata, kebaktian pagi kita jauh lebih bagus dari kebaktian sore kita. Hadiratnya bagus sekali. Bersih dan luar biasa. Anda tidak pernah datang pagi, Anda bisa merasakan bagus sekali. Saya rasa itu luar biasa. Semua orang yang pernah kebaktian pagi akan berkata yang pagi jauh lebih bagus, saudara. Sore kita seringkali mengalami juga banyak hal yang indah, tapi saya harus jujur berkata, setiap pagi dia melawat sangat spesial sekali. Lalu kemudian setelah saya sampaikan firman Tuhan, Roh Kudus berkata begini, apa yang aku berikan kepadamu, bagikan kepada anak-anak ini. Saya bilang, apa yang harus saya buat Tuhan? Suruh mereka buat lingkaran. Nanti ajak mereka gandeng tangan. Aku akan bagikan sesuatu yang indah buat mereka. Oh, luar biasa, saudara. Kita belajar kalau kita numpangi tangan orang dengan kemauan sendiri, tidak ada yang kerja apa-apa. Tidak ada orang dijamah Tuhan. Kita bisa teriak-teriak nengkingi setan dan tidak keluar setannya. Kalau kita bergerak dengan kemauan sendiri. Tapi kalau kita menyerah dan kita menuruti kemauan Dia, luar biasa. Ada seorang anak muda dijamah Tuhan di depan saya persis. Jatuh ke depan, kerasnya luar biasa. Dan dia nangis di depan Tuhan. Beberapa lagi ngalami hal yang sama. Dan saya melihat terus Allah menjamah mereka. Wah, saya pulang segar luar biasa. Tuhan, ini time of refreshing buat saya. Hadirat Tuhan itu menyegarkan kembali. Kami selesai lambat semalam. Tapi kami pulang dengan perasaan bahwa Allah sungguh memberkati kami, melawat kami luar biasa. Sepertinya nggak pengen selesai nyembah dan kepengen nyembah. Dia begitu real hadir, saudara. Saya selama ini melihat begitu banyak. Saya keliling kemana-mana, saudara. Seringkali song leader itu berkata, oh Tuhan Engkau hadir, oh Tuhan Engkau hadir. Hanya sebagai kalimat klise, saudara. Apa betul dia merasakan hadir? Rasanya seperti apa kalau dia hadir? Kenapa nggak terjadi apa-apa kalau dia hadir? Seringkali karena kita bergerak dengan kemauan kita sendiri. Kita put out dia, saudaraku. Taruh dia di luar. Kita singkirkan dia. Kita padamkan roh itu dalam kehidupan kita. Dia punya perasaan. Ketika engkau mendukakan, ia merasakan sakit. Ketika engkau padamkan, engkau sedang gusur dia keluar dari hidupmu. Yang ketiga, Yesaya pasal 63. Coba buka Yesaya pasal 63. Kitab Nabi Yesaya pasal 63. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kata mendukakan dari kata yang sebenarnya adalah menyengsarakan dia. Oh, dia bisa sengsara, saudara. Anda bisa sengsarakan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan hidup kita. Dengan cara-cara kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, kita bisa menyengsarakan. Anda bilang, kok aneh? Tuhan sengsara karena kita? Ya. Sengsara, saudara. Kenapa? Dia tidak mau merasuk kita, tidak bisa. Tidak mau dia. Kalau setan merasuk kita, Anda nyembah ke dia, dirasuk, saudara. Roh Kudus sopannya luar biasa. Dipersilahkan baru kerja. Ketika kerja Anda nyelonong sendiri, kerjakan lagi, mundur dia. Sopan sekali. Anda pernah lihat ada orang begini, nyuruh orang kerja, Pak,
tolong rumput dipotong. Pekerja sedang ngerjakan rumputnya dipotong, Anda nggak sabar. Gitu aja lama ini loh Pak, caranya gini. Kalau Roh Kudus digitukan, saudaraku, ya silahkan kerjakan sendiri. Dia mundur ya saudara. Dan itu yang tanpa sadar sering kita buat. Sebagai pelayan Tuhan, saya mengalami banyak hal yang aneh. Tapi saya berkata, itu sering saya buat Tuhan. Inisiatif terlalu tinggi, saudara. Tanpa dikonsultasikan. Begitu jalan dia bilang, ya silahkan, kerjakan sendiri. Aku mundur aja. Itu yang tanpa sadar. Begitu sering kita kerjakan. Kalau saudara tidak ngerti yang satu ini, waduh. Kemarin di Surabaya, saya lihat video. Ada seorang dari Amerika, saya nggak tahu namanya. Kali pernah nyanyikan pujiannya, I am Jehovah, I am that I am. Saya nggak tahu lagunya judulnya apa. Ini penciptanya datang ke Jakarta. Pak Bernard dan istrinya ikut, lalu mereka beli videonya waktu orang ini seminar di Jakarta tentang pujian dan penyembahan. Orangnya kurus biasa, agak gondrong rambutnya, ada brewoknya, saudara. Dia naikkan pujian itu, I am Jehovah, itu lagu luar biasa. Saya pernah lihat videonya Benny Hinn waktu dia nyanyikan lagu itu. Orang-orang yang maju ke depan sudah pada bergelimpangan karena lagu itu, saudaraku. Urapannya begitu kuat sekali. Nah ini penciptanya datang. Saya lihat di videonya, santai sekali. Nggak ada orang terlalu banyak, dia pegang satu keyboard. Kurzweil kalau nggak salah. Dia pegang satu keyboard dan dia pakai mic satu, dia nyanyi nyembah Tuhan. Terus bersiul, saudaraku. Dia nyembah Tuhan bersiul. Orang pada muntah-muntah pelepasan teriak-teriak, saudaraku. Karena siulan, saudaraku. Hari ini karena kita ngotot, orang malah capek. Pulang pegel semua, nggak dapat apa-apa. Ini orang bersiul. Singsot, saudara ngerti? Bersiul. Orang bisa mengalami pelepasan luar biasa. Aneh sekali. Kenapa, saudara? Itu yang dia mau. Bukan hobinya bersiul, bukan, saudara. Bukan ikut lomba siul di Semarang, saudara. Bukan juga. Nyembah. Satu keyboard. Dia nyembah. Bersiul. Orang ngalami pelepasan. Saya berkata, itu hal yang normal. Kalau nggak pernah begitu, abnormal malah, saudara. Anda boleh jenius seperti apa. Tapi kalau kenyataan pelayanan kita tidak menghasilkan akan perubahan hidup yang nyata kepada orang-orang yang kita layani. Ada sesuatu yang kita harus tingkatkan di hadapan Dia, amin, saudara. Ini penting sekali. Roh Kudus itu kita bisa sengsarakan, kita bisa dukakan, tapi juga kita bisa senangkan. Coba buka Sakaria pasal yang ke-6 sebagai ayat yang terakhir pada malam hari ini. Sakaria pasal 6 ayat yang ke-8. Sakaria pasal 6 ayat yang ke-8. Sakaria 6 ayat yang ke-8. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Aneh, saudaraku. Roh Tuhan bisa ditenteramkan. Dalam bahasa Inggrisnya, have given rest to my spirit. Tentram, rest, istirahat pada roh Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hatinya, rest, saudara. Ketika engkau mendukakan Dia, gelisah roh Allah itu. Karena apa yang kita kerjakan tidak seperti yang Tuhan mau. Kalau kita berbuat seperti yang Dia mau, Alkitab berkata, have given rest to my spirit. Memberikan ketentraman, menenteramkan rohku, kata Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita perlu belajar dari pribadi ketiga Allah ini. Saya masih belajar dan terus belajar. Saya tidak tahu banyak. Saya sedang belajar hari ini. Dan saya melihat kalau kita bisa mengenal Dia lebih jauh lagi. Mengenal akan pribadinya. Tahu apa yang Dia kerjakan. Saya percaya tidak ada orang Kristen yang bosan jadi orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang segan jadi orang Kristen terus. Tidak ada orang Kristen yang akhirnya menjadi jenuh dengan kekristenannya. Kenapa? Karena Allah itu pribadi yang hadir.
Saya sering menggunakan istilah begini. Saudara tahu ada film di RCTI, detektif, yang sering didatangi arwahnya orang mati. Siapa pernah lihat, saudara? Ada? Nggak ada ya. Rohani semua. Lihat video Kristen semua. Bagus, saudara. Iya, ada cerita. Saya pernah lihat 2 kali. Nggak sengaja lihat 2 kali. Itu dia didatangi sama rohnya orang mati. Roh orang mati yang dibunuh biasanya. Lapor, aku dibunuh, begini. Lalu kemudian dia akan tuntun orang ini untuk mencoba membantu dia membongkar akan misteri pembunuhan dari roh orang itu. Itu menurut cerita. Buat orang sekitarnya, roh itu tidak real. Buat detektif ini, real ada. Ngomong dia, saudara. Anda tahu orang-orang yang punya ilmu-ilmu itu seringkali piara tuyul. Tahu tuyul, saudara? Tuyul itu bahasa kerennya Casper tuh loh. Tuyul itu Casper. Kalau di sini tuyul, saudara. Nah, tuyul itu, saudara, buat orang lain itu nggak ada. Buat yang pelihara itu real. Itu pasukan tukang nyolong kira-kira, saudara. Tuyul kan gitu ya, pasukan tukang nyolong. Nyolong rumahnya rugutuk malam, barang-barang hilang, diambil tuyul, uangnya hilang, perhiasan hilang. Katanya dulu begitu, banyak saya nggak tahu. Ketemu juga nggak kepingin sebenarnya, saudara. Buat orang lain itu abstrak, apa betul? Buat orang yang pelihara, tuyul itu ada, saudara. Dia kasih makan, kasih kembang gitu. Kalau bosan kembang mungkin bestik atau apa gitu. Kalau tuyulnya kurang ajar ya minta steak gitu. Mungkin saya nggak tahu. Tapi real, itu real, saudara. Nah, apa yang Anda pikir tentang Roh Kudus, coba? Sama. Real, konkret ada. Perasaannya tajam sekali. Kalau saudara bisa meraba, ngerti perasaannya, hidupmu akan beda. Engkau punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan engkau kemanapun engkau pergi. Ketika engkau sendirian dalam kendaraan, engkau pergian jauh seharian di mobil atau di kereta api atau di pesawat terbang, sendiri nggak ada orang yang engkau ajak bicara. Ketika engkau sadar roh itu ada dan tinggal bersama dengan engkau, sahabat yang bisa kita ajak berbicara dan berdialog. Betapa luar biasanya hidup orang-orang Kristen yang dipimpin oleh roh yang seperti ini. Bukan dipimpin tuyul, saudaraku, tapi dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah sendiri. Saya berdoa supaya ini bukan hanya teori dalam hidup kita. Anda menyesal sekali kalau ini hanya teori dalam hidup kita. Kalau saudara bisa mengerti ini nyata, ini ada. Saya katakan luar biasa. Siap-siap dengan apa yang Allah akan kerjakan dalam hari-hari ini. Dia mau bereskan akan hidup kita. Kekudusan itu akan membuat engkau tahan. Makin engkau siap, makin dikuduskan, makin engkau tahan ketemu dengan Tuhan. Musa itu tahan sampai 40 hari, 40 malam menghadap kepada Allah. Ketika turun wajahnya bercahaya, bangsa itu tidak tahan, berkata, Tuhan, engkau ngomong aja dengan Musa, kami dengarkan dia. Tidak berani ketemu dengan dia. Tapi kalau hidupmu benar, kenapa harus takut jumpa dengan Allah? Anugerahnya cukup buat kita. Kalau kita mengizinkan dia menguduskan kita, saya katakan engkau akan berani bertemu dengan Allah dalam hadiratnya yang luar biasa. Yang kedua, kekudusan itu mengajar kepada kita untuk kita tidak mendukakan, menyakiti, menyengsarakan, mendorong keluar Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau itu dipraktekkan, pribadi yang satu itu nyata, engkau tahu hidupmu akan dirubah Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jesus, haleluya. Haleluya. Semua kita berdoa. Izinkan rohnya mengoreksi kehidupan kita. Adakah kenajisan, pemberontakan, keras kepala dalam hidup kita? Dia berkali-kali tegur dosa, tapi engkau tidak pernah mau dengar itu. Dan engkau dorong dia keluar dari hidupmu. Engkau sakiti dia, engkau dukakan dia.
Sekarang saya mau ajak kita bertobat, saudara. Dengan semua kesalahan yang pernah kita buat, kita minta Allah mengampuni akan kehidupan kita. Haleluya.